Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Farid Firmansyah dari Universitas Serang Raya. Mohon maaf Om, bisa perkenalkan diri Om untuk ini. Oh iya, salam kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Asyip Setiadi atau biasa di jalan atau di udara ya. Rekan-rekan manggil saya adalah Om Golek ya. Saya bertugas di Palang Merah Indonesia dan saya juga bekerja di salah satu ekspedisi di Kota Serang ini. Sebelumnya nih Om ya, menurut Om ini apa sih relawan itu Om? Iya, relawan itu adalah seseorang atau sekelompok orang ya yang memiliki kemampuan baik kemampuan dasar, kemampuan yang profesional, dan kepedulian untuk bekerja atau secara sukarela atau ikhlas. Jadi itu relawan itu intinya adalah seorang yang jiwanya terpanggil untuk melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas di sosial dan dilakukan secara ikhlas seperti itu. Om ini sejak kapan ya sudah mulai bergabung dengan sehingga sekarang bisa menyandang sebuah jabatan sebagai wakil TSR? Iya, saya dulu masih zaman sekolah ya 2006. 2006 itu saya masih mengikuti ekstrakurikuler Palang Merah ya. Jadi mulai benar-benar tergabung itu di 2006 akhir. Saya gabung di Palang Merah dan sampai sekarang saya masih tergabung di Palang Merah Indonesia gitu. Jadi dari 2006 saya mulai tergabung. 2006 sampai 2002. Sebelumnya TSR itu apa sih Om buat bagi Palang Merah itu? Iya, di Palang Merah itu ada dua tingkatan ya, ada KSR maupun TSR. Sebelumnya kan di sekolah kita ada tingkatan namanya Palang Merah Remaja atau PMR. Nah, untuk KSR ini biasanya orang yang terlatih, baik itu tingkatan baru lulus sekolah ya, baik mahasiswa umum dengan umur tertentu, dia tergabung di PMI, itu merupakan Korps Sukarela atau KSR. Sedangkan saya tergabung TSR itu artinya tenaga sukarela adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus, namun dia memiliki keterbatasan waktu, kayak misalkan dia bekerja, karena dia aktivitas di luar, jadi tidak bisa pure tergabung di PMI ya, secara full gitu. Makanya itu digabungkan dalam tenaga sukarela atau TSR, tapi skillnya hampir sesuai dengan KSR, bahkan kita mempunyai keahlian lebih atau keahlian khusus melebihi tingkatan KSR seperti itu jadinya. Sebelumnya Om, untuk TSR itu kita kegiatannya apa aja sih biasanya yang akan dilakukan kepada masyarakat banyak yang di sekitar kita? Ya, sebelum masa pandemi sih kita kegiatannya lebih ke kegiatan sosial ya, kegiatan sosial, kebencanaan. Saya pun beberapa kali ikut dalam pandemi kayak H1N1 atau flu burung, flu babi. Saya juga ikut kegiatan di kebencanaan, baik bencana Merapi, terus bencana Pangandaran, yang terakhir kita tsunami Anyer ya, Anyer Pandeglang. Itu kegiatannya sebelum masa pandemi seperti itu. Dan sekarang masih masa pandemi, kita fokus untuk penanganan disinfektan masalah COVID-19 tersebut. Jadi kita lebih fokusnya ke disinfektan tersebut. Gitu. Om itu untuk TSR itu kayak relawan dari PMI itu apakah digaji atau gimana Om ya? Untuk setiap kegiatannya? Ya, untuk PMI sendiri ya di tingkat KSR maupun TSR kita tidak digaji. Jadi benar-benar pure kita suka relawan, kalaupun ya ada bahasanya itu uang lelah mungkin tidak seberapa ya. Yang penting kita niatnya untuk melakukan suatu aktivitas itu diniatkan dengan sukarela atau ikhlas. Insya Allah kedepannya juga akan jadi amal ya kadang untuk di akhirat nanti gitu. Jadi seperti itu. Ya, Om ini juga kan setahu saya ini kan salah satu yang mendirikan sebuah organisasi relawan Indonesia 169. Apa sih Om untuk alasan Om untuk mendirikan organisasi ini sebagai apa gitu? Iya. Sebelumnya saya berlatar belakang, mungkin teman-teman tahunya saya ada seorang bikers ya. Saya senang atau hobi di dunia permotoran atau bikers itu dari semenjak tahun 2010. Mungkin ada flashback juga, ada
rasa keresahan ya. Dulu saya menggunakan motor tuh hanya sekedar touring, rolling, nongkrong, ngopi. Nah, Jalan-jalan akhirnya aja. iya jalan-jalan lah, gabut kata anak sekarang mah ya. Akhirnya terbesit, kok gue jadi anak motor tidak bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Kenapa sih kalau bisa nggak sih kalau misalkan saya jadi anak motor bermanfaat untuk orang lain? Maka terbesit waktu itu untuk bikin kegiatan sebelum ada kita ada namanya komunitas combo ya, komunitas yang teman-teman yang pakai box itu. Nah, itu di Indonesia ada dan saya juga salah satu pencetusnya juga, terutama di Serang. Tapi saya bikin sub lagi atau bagian lagi itu namanya combo medical support. Combo medical support itu teman-teman combo yang emang berlatar belakangnya di PMI maupun di pihak medis ya. Setelah dari itu teman-teman combo mulai berinisiatif menggunakan bendera sendiri. Itu pada saat Kopdarnas ke-6 combo di Jakarta tercetuslah yang namanya Indonesia Escorting Ambulan yang mungkin teman-temannya berisi tetap teman-teman combo tapi dengan bendera sendiri, dengan kegiatan sendiri dan kita bersepakat untuk menggunakan nama IA itu sebagai suatu wadah teman-teman di komunitas tapi bergeraknya di benar-benar di sosial kemanusiaan gitu. Terus itu Om, ada kaitannya nggak dengan kegiatan Om sebelumnya sebagai relawan di Ya, udah pasti ya ada keterkaitan. Mungkin awalnya kita lebih ke sosial kemanusiaan, yang seperti misi awal teman-teman IA itu adalah sebagai tim escorting ya atau pengawal. Dulu bahasanya adalah pengawal ambulan, karena kan kesadaran masyarakat terhadap kendaraan prioritas itu emang sangat sulit ya. Jadi kita fokus untuk ke sana dulu. Jadi sekarang nama pengawalan itu kita rubah. Jadi sekarang adalah Indonesia Escorting itu adalah sebagai bukan pengawal lagi tapi pemandu. Jadi kita memandu jalannya ambulan. Kalau dikawal itu berarti kita di depan ya. Kalau dipandu itu kita hanya memberikan bantuan jalan saja, tidak selalu fokus di depan. Jadi keterkaitan di PMI ya kurang lebih kita kegiatannya sekarang melebarkan sayap, melebarkan diri, tidak fokus hanya ambulan saja, tapi membantu kerjasama dengan Palang Merah, dengan Basarnas, dengan Tim SAR, dengan kepolisian setempat pun. Makanya itu tergabung semua kegiatan, apalagi teman-teman IA ini sekarang sudah mempunyai skill dasar tentang pertolongan pertama yang dilakukan oleh PMI. Mereka pun dibekali dasar itu. Mereka juga dibekali dasar tentang SOP cara SOP di jalan, escorting seperti apa, safety ridingnya seperti apa. Mereka sudah dibekali seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara PMI sama teman-teman escorter lah bahasa kita ya. Teman-teman escorter untuk melakukan pemandu tersebut. Jadi ada keterkaitannya. Sebelumnya itu Om, selain tugas untuk Indonesia Escorting selain untuk melakukan escorting atau pemanduan ambulan, iya itu tugasnya ngapain sih Om selain itu yang kayak kebencanaan atau gimana yang ya tugas awal mungkin tugas pertama kita itu tugas pokok lah ya. Tugas pokok kita sebenarnya escorter ya, berhubung sekarang untuk menjadi relawan itu kita butuh skill yang lain kayak selain pemandu ambulan kita lebih ke penanganan korban bencana, maka kita pun pelatihannya atau kegiatannya pun dilebarkan ke seperti itu. Jadi ada kemarin kita tsunami kita pun turun ya, membantu teman-teman rekan-rekan tsunami dan sekarang alhamdulillah beberapa rekan-rekan IA tergabung di Palang Merah, ada yang tergabung di Palang Merah, ada yang di Basarnas, ada yang di tim SAR-nya langsung, bahkan ada beberapa orang yang emang ditarik untuk benar-benar fokus di kebencanaan. Makanya dari situ kan alhamdulillahnya yang tadi kita relawan di escorter ya, akhirnya jiwa kita terpanggil untuk benar-benar terjun di relawan ya, kenapa tidak? Kalau ada kesempatan untuk tergabung di salah satu instansi yang bertemakan sosial kemanusiaan, kenapa tidak untuk diteruskan gitu jiwa relawan. ya. Sebelumnya Om, untuk anggaran atau dana awal yang diperoleh itu dari mana Om? Dari untuk kegiatan semua anggota IA itu? Ya, kita sebenarnya minim anggaran ya, dan tidak ada anggaran. Kita biasanya menggunakan awalnya adalah uang kas ya. Karena pada saat kita pengeksporan sendiri,
kita ada SOP itu dilarang menerima finansial apapun ya. Jadi sesuai dengan slogan kita berbuat tanpa berharap. Jadi kita disumpah ya Pak, untuk tidak menerima apapun dalam bentuk finansial setelah kita melakukan pemandu. Jadi untuk anggaran kita pribadi semua, kegiatan pun pribadi, dan alhamdulillah kita sekarang sudah banyak donatur nih, donatur untuk misalkan kita melakukan kegiatan apapun tentang kemanusiaan kita ada yang bantu. Dan sekarang misi di pusat pun kita ada donasi buat ambulan gratis di tersebut. Insya Allah untuk Serang Cilegon, karena saya pendiri dari wilayah Serang Cilegon, kita pun mungkin kedepannya ada misi untuk bulan gratis. Ya, sementara ini kerjasamanya baru dengan Palang tapi mudah-mudahan kedepannya ada donatur yang bisa membantu kita untuk melakukan pelayanan ambulan gratis khusus dari teman-teman ya untuk masyarakat secara umum. Seperti itu. Terus selama Om menjadi relawan selama ini, apakah kira-kira kegiatan apa aja yang pernah Om ikuti? Ya, untuk selama ini di sukarelawan PMI sih banyak ya. Saya selalu ikut kegiatan kebencanaan, baik bencana tsunami, bencana gempa, bencana tanah longsor itu suka saya ikuti ya. Di IA pun tersebut saya suka ikut. Kadang sekarang saya mulai terjun lagi di jalan nih untuk bantu teman-teman ekspor ambulan untuk pelayanan seperti ambulan. Saya suka dukanya ya mungkin sukanya ya kebanyakan sukanya sih daripada dukanya. Mungkin dukanya melihat korban aja ya, korban atau mungkin pasien yang tidak selamat sampai rumah sakit atau meninggal di jalan atau di kebencanaan, lihat anak yang tidak memiliki orang tua kembali akibat terkena bencana, itu sukanya di situ. Tapi sukanya saya ya membantu dengan ikhlas, dan insya Allah ada timbal baliknya ya, entah seperti apa tiba-tiba ada yang penting niatnya untuk cari pahala dulu, kedepannya insya Allah ada aja gitu. Daripada itu. Om, terakhir nih Om, ada nggak sih yang bisa inspiratif untuk semua teman-teman saya yang kena dalam kegiatan Om yang pernah lakukan, itu ada nggak kita kayak semacam yang membekas gitu sampai sekarang bisa menjadi pelajaran Om itu? Ya, mungkin kalau untuk saya pribadi ya, awalnya mungkin saya terpikir saya buat apa sih tergabung di relawan, terus untuk apa sih yang saya dapat. Mungkin awal-awal saya berpikir tidak penting, tapi ternyata setelah saya masuk di suatu pekerjaan ya, mungkin teman-teman tahu sendiri saya pernah bekerja di derek lalu lintas ya, di tol, dan itu terbekas sekali bahwa selama ini ilmu yang saya dapatkan di PMI, di luar itu terpakai di tol, karena di tol itu kita bukan cuma untuk melakukan penyelamatan orang kecelakaan gitu. Kita juga emang tahu gimana seperti apa untuk mengevakuasinya. Itu alhamdulillah terpakai. Makanya itu terbekas di benak saya bahwa ternyata selama ini ilmu yang saya pelajari tidak sia-sia gitu. Apalagi kan alhamdulillah saya pun pernah dipercaya untuk mewakili Banten, terutama Kota Serang, melakukan pelatihan khusus ya. Di PMI itu ada tingkatan khusus namanya Satuan Penanggulangan Bencana atau Satgana, dan alhamdulillah saya satu-satunya yang mewakili dari Kabupaten Serang ataupun Banten untuk melakukan pelatihan tersebut di Batu Jajar, Stikpasus, selama kurang lebih 1 bulan. Jadi tempat di sana. Jadi itu membekas ya, bahwa selama ini ilmu yang saya pelajari di Stikpasus, di PMI, tentang pertolongan pertama, tentang first aid, tentang ambulan, tentang banyak banget ilmu-ilmu yang saya dapat di PMI, tentang logistik, akhirnya bisa terpakai di masyarakat pada saat terjadi bencana ataupun pada saat kita melakukan pertolongan untuk orang lain gitu. Jadi itu membekas banget. Baik Om, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau gimana Om ya. Mungkin cukup sampai di sini aja untuk wawancara hari ini. Terima kasih Om. Ya, ya sama-sama. Ya, salam buat rekan-rekan semua dari IAA ataupun dari PMI-nya.